Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi dari bab barisan dan deret, yaitu kita sudah masuk ke materi deret geometri. Oke, kita akan bahas deret geometri. Sebelumnya, Bapak berikan contoh dulu nak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh deret geometri, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah seterusnya. Nah, bedanya dengan barisan geometri kemarin, kalau deret geometri ini adalah jumlahannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah jumlahannya. Terkait dengan cirinya tetap sama nak. Perhatikan dari 2 ke 4 itu kan dikali 2. Begitupun 4 ke 8 juga dikali 2. 8 ke 16 juga dikali 2. Jadi dia seterusnya dikali 2. Sekali lagi, kalau deret geometri yang ditanya adalah jumlahannya ya. Oke. Kemudian untuk penotasiannya, suku pertama dinotasikan sebagai A. Sedangkan rasio dinotasikan sebagai R. Kemudian suku pertama juga dinotasikan sebagai U1. Dalam hal ini, A dan U1 merupakan suatu hal yang sama. Kemudian suku kedua dinotasikan sebagai U2, suku ketiga dinotasikan sebagai U3, suku keempat sebagai U4, begitu seterusnya. Suku ke-n dinotasikan sebagai UN ya. Kemudian jumlahannya ini dinotasikan sebagai Sn. Nah, Sn itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1 per R-1. Perhatikan nak, di sini min satunya itu posisinya di bawah, bukan di atas sebagai pangkat. Jadi bukan di pangkat nak ya, tapi min satunya di bawah ya. Dengan Sn ini adalah jumlah n suku pertama. Maksudnya apa jumlah n suku pertama? Maksudnya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN ya. Jadi misalkan S3 berarti jumlah 3 suku pertama. Artinya U1 ditambah U2 ditambah U3. Begitupun misalkan lagi S5 berarti jumlah 5 suku pertama. Artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Jadi cuma sampai U5 ya kalau S5. Begitu seterusnya ya. Kemudian A-nya ini sebagai suku pertama. Ini nak ya, A-nya sebagai suku pertama. Kemudian R-nya sebagai rasio. Nah, rasio ini rumusnya adalah U2 per U1 atau U3 per U2 atau UN per UN min 1 ya. Jadi rumus rasionya ini sama dengan barisan geometri. Oke, coba sekarang perhatikan contoh 1. Diberikan deret geometri yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah seterusnya. Dengan suku pertamanya sama dengan 2 dan rasionya sama dengan 2. Coba kita cek betul enggak ini. Suku pertamanya 2. Nah, betul enggak ya suku pertamanya 2. Rasionya 2. Coba kita cek. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, berarti betul enggak ya. Rasionya sama dengan 2. Kemudian rumus jumlah n suku pertama dari barisan tersebut yaitu, nah ini nak ya, Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Jadi rumusnya ini Bapak peroleh dari sini ya. Kemudian A-nya, ini nak ya, A-nya 2, R-nya 2 ya. Berarti A-nya kita masukkan 2, R-nya kita masukkan 2 ya. Sedangkan N-nya tetap. Kenapa kok tetap? Karena yang ditanya adalah rumus jumlah n suku pertama. Berarti N-nya tetap ya. Berarti N-nya tetap. Kemudian di sini R-nya 2 ya. 2 min 1 sama dengan 1. Nah, dibagi 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Dibagi 1 soalnya ya. Kalau 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian 2 dikali 2 pangkat N. Nah, 2 dikali 2 pangkat N. 2 dikali min 1 sama dengan minus 2 ya. Kemudian ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N. Karena basisnya sama-sama 2 dan operasinya dikali, maka pangkatnya dijumlah. N ditambah 1 nak ya. Jadinya N plus 1. Dikurangi 2-nya tetap ya. Sehingga dapat kita peroleh rumus jumlah N suku pertamanya
yaitu Sn sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi 2 ya. Kemudian dapat diperoleh misalkan jumlah 7 suku pertama dari barisan tersebut, yaitu berarti yang ditanya S7 nak ya. Nah, kalau S7 berarti N-nya tinggal diganti 7. N-nya di sini tinggal diganti 7 plus 1 min 2-nya tetap. Kemudian 7 pangkat 1 sama dengan 8. 2 dipangkat 8 sama dengan 256. Dikurangi 2 sama dengan 254. Sehingga dapat kita peroleh jumlah 7 suku pertamanya yaitu sama dengan 254 ya. Nah, nak coba perhatikan dengan adanya rumus ini kita tidak perlu manual. Kalau misalkan kita manual mencari jumlah 7 suku pertamanya yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 sampai ditambah suku ke-7. Kemudian kita total, hasilnya pasti sama dengan 254 ya. Jadi hasilnya pasti sama. Kalau misalkan yang ditanya jumlah 100 suku pertama, nggak mungkin kita menggunakan cara manual. Makanya kita disediakan rumus ini ya. Tinggal dimasukkan, nanti selesai. Ketemu hasilnya 254. Jadi seperti itu nak ya, kegunaan rumusnya ya. Kemudian perhatikan contoh 2. Diberikan deret geometri yang memenuhi min 2 ditambah 4 dikurangi 8 ditambah 16 ditambah sampai ditambah UN. Nah, dengan suku pertamanya sama dengan minus 2 dan rasionya sama dengan minus 2. Coba kita cek. Suku pertamanya betul nak ya, minus 2 ya. Nah, sedangkan rasionya coba kita cek apakah betul minus 2. Minus 2 dikali minus 2 sama dengan plus 4. Betul. Plus 4 dikali minus 2 sama dengan min 8. Betul. Min 8 dikali minus 2 sama dengan plus 16. Betul ya. Berarti betul rasionya sama dengan minus 2 ya. Kemudian apabila jumlah semua deret tersebut sama dengan 170, jadi jumlahan ini semuanya sama dengan 170, maka dapat diperoleh banyak suku deret tersebut yaitu, nah kita tetap menggunakan rumus ini nak ya, rumus deretnya ya. Nah, yaitu rumusnya yang ini. Nah, perhatikan di sini jumlah semua deret tersebut sama dengan 170. Berarti 170 ini posisinya sebagai Sn. Sn-nya sama dengan 170 ya. Kemudian A-nya minus 2, R-nya minus 2. Nah, ini A-nya kita masukkan minus 2, R-nya kita masukkan minus 2, R di sini juga kita masukkan minus 2. Sedangkan N-nya tetap. Karena yang ditanya adalah banyak suku, yaitu N-nya ya. Kemudian min 2, min 1 sama dengan minus 3. Kemudian min dibagi min sama dengan positif. Kemudian 2 per 3. 2 per 3 pindah ruas menjadi 3 per 2. Jadi dibalik nak ya posisinya ya. Oke, kemudian 170. Oh, ini nak min 2 pangkat N min 1-nya tetap nak ya. 170-nya tetap ya. Kemudian 170 dikali 3, kemudian dibagi 2 sama dengan 255. Ininya tetap ya. Kemudian min 1 pindah ruas jadi plus 1. Plus 1 ketemu 255 sama dengan 256. Sekali lagi min 1 pindah ruas jadi plus 1. Plus 1 ditambah 255 sama dengan 256 ya. Kemudian ini kan bentuknya min 2 pangkat N. Maka 256 ini bisa kita rubah menjadi min 2 pangkat 8. Betul nak ya? Negatif kalau pangkatnya genap hasilnya pasti positif. 2 dipangkat 8 sama dengan 256. Kenapa kok 256 itu kita rubah ke dalam bentuk min 2 pangkat 8? Supaya basisnya sama-sama minus 2. Kalau basisnya sudah sama bisa dicoret sehingga kita peroleh N-nya sama dengan 8 ya. Artinya apa? Artinya banyak suku deret tersebut yaitu sama dengan 8 ya. Selanjutnya perhatikan contoh 3.
Diberikan deret geometri yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah sampai ditambah 512. Dengan suku pertamanya 1. Coba kita cek, betul nggak ya? Suku pertamanya 1 dan rasionya 2. Betul ya? Coba 1 dikali 2 sama dengan 2. Dikali 2 lagi sama dengan 4 dan seterusnya ya. Berarti betul rasionya 2. Kemudian suku terakhirnya 512. Nah, ini nak ya. Suku terakhirnya 512. Nah, banyaknya suku barisan geometri tersebut dapat diperoleh yaitu, kalau banyak suku dapat kita peroleh pakai rumus UN nak ya. Karena di sini diketahui suku terakhir ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus UN. Yaitu bisa dibaca-baca lagi video sebelumnya nak ya. Rumusnya UN barisan geometri yaitu sama dengan A dikali R pangkat N-1 ya. Kemudian UN-nya di sini sama dengan 512. Berarti UN-nya kita ganti 512. A-nya sama dengan 1. R-nya sama dengan 2 ya. Dikali 1 nggak usah ditulis nak ya. Hasilnya tetap sama ya. 2 pangkat N-1 ya. Nah, jadi 2 pangkat N-1-nya tetap, dikali 1-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 512 bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 9. Kenapa kok kita rubah menjadi 2 pangkat 9? Supaya sama-sama 2. Kalau sudah sama 2 dicoret. Sehingga kita peroleh 9 sama dengan N-1 ya. Min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. Ketemu 9 jadi 10. Maka kita peroleh N-nya 10. Artinya apa? Artinya banyaknya suku barisan geometri tersebut yaitu sama dengan 10 suku ya. Kemudian jumlah semua deret tersebut yaitu, nah ini nak ya, jumlahan dari 1 tambah 2 tambah 4 sampai ditambah 512 itu jumlahannya bisa kita cari melalui rumus Sn. Yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Nah, A-nya di sini sama dengan 1 nak ya. Nah, berarti A-nya kita ganti 1, R-nya di sini sama dengan 2. Nah, R-nya kita ganti 2, N-nya. Nah, karena di sini N-nya sama dengan 10 nak ya. Nah, jadi N-nya tadi sudah kita peroleh. N-nya sama dengan 10. Maka N-nya kita ganti 10 ya. Min 1-nya tetap. R-nya tadi sama dengan 2. Maka gini nak, Bapak jelaskan dulu. Untuk mencari jumlahan ini semua, sebelumnya harus kita cari dulu N-nya ya. Nah, karena N-nya sudah ketemu 10, maka nanti N-nya dimasukkan 10. Gitu nak ya. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dibagi 1 tidak usah ditulis nak ya. Kemudian 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Dikurangi 1 sama dengan 1023. Maka dapat kita peroleh jumlahan ini semua itu sama dengan 1023 ya. Sekali lagi kita tidak usah manual nak menjumlahkan ini ya, tidak usah manual tapi tinggal dimasukkan rumus sudah langsung ketemu jumlahannya adalah 1023 ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 4. Diberikan jumlah 5 suku pertama sebuah barisan geometri adalah 2046. Jika rasio barisan tersebut sama dengan 4, maka dapat diperoleh suku pertamanya yaitu, nah ini nak ya, kita menggunakan rumus Sn. Karena diketahui jumlah 5 suku pertama sebuah barisan geometri adalah, nah ini, diketahui jumlah 5 suku pertama, berarti pakai Sn ya. Sn-nya yaitu 2046, ini nak ya. Kemudian A-nya, suku pertamanya, enggak, diketahui nak ya, berarti suku pertamanya tetap A ya. Kemudian rasionya ini nak, rasionya adalah 4, jadi rasionya diganti 4. Kemudian ini jumlah 5 suku pertama, berarti N-nya 5, berarti N-nya ini diganti 5 ya. Kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini Bapak langsung nak ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 dikali silang. Jadi 3 dikali 2046 sama dengan 6138 ya. 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Dikurangi 1. 1024 dikurangi 1 sama dengan 1023 ya. A dikali 1023.
dikali 1023 pindah ruas jadi dibagi 1023. 6138 dibagi 1023 sama dengan 6. Maka kita peroleh A-nya 6 ya. Oke. Kemudian jumlah 3 suku pertama deret tersebut yaitu kita pakai rumus Sn. Nah, jumlah 3 suku pertama berarti A-nya tadi kan sudah ketemu 6 nak ya. A-nya sudah ketemu 6 ya, berarti A-nya dimasukkan 6. R-nya tadi berapa? Diketahui 4. Berarti R-nya 4. Sedangkan N-nya ini nak ya, jumlah 3 suku pertama. Berarti N-nya 3. R-nya tadi 4 ya. Kemudian 4 min 1 sama dengan 3. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bapak langsung nak ya. Kemudian 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dikurangi 1 sama dengan 63. Dikali 2 sama dengan 126. Sehingga dapat kita peroleh jumlah 3 suku pertama deret geometri tersebut, yaitu 126. Jadi untuk mencari jumlah 3 suku pertamanya ini, kita harus cari A-nya dulu nak ya. Nah, sehingga kalau sudah ketemu A-nya, baru bisa ketemu ininya ya. Oke. Nah, kemudian di sini akan Bapak jelaskan nak ya, hubungan antara UN dan SN. Rumusnya adalah ini, UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Rumus ini sama kayak deret aritmetika kemarin. Jadi rumus ini juga berlaku di deret geometri ya. Oke, langsung saja perhatikan contoh 5. Diberikan rumus deret geometri yaitu Sn sama dengan 3 pangkat N min 1 min 1. Suku kelima deret tersebut yaitu, nah perhatikan nak, di sini diketahui, di sini diberikan rumus Sn, tapi yang ditanya adalah UN, suku ke-5 ya. Tidak nyambung kan? Tidak nyambung kan ya? Nah, tapi kita bisa mencari suku ke N ini menggunakan rumus ini ya. Jadi ini adalah hubungan antara UN dengan Sn. Jadi langsung aja nak ya, U5 yang ditanya adalah suku ke-5. Berarti kalau U5 di sini berarti S5. Berarti di sini S5 min 1 4 ya, berarti S4. Maka dapat kita peroleh U5 sama dengan S5 dikurangi S4. Ini nak ya, U5 sama dengan S5 kurangi S4. Untuk mencari S5, nah di sini kan sudah ada Sn. Maka N-nya tinggal kita ganti 5. Jadinya 3 pangkat 5 min 1 min 1. Ini nak ya. Nah, dikurangi S4. Untuk mencari S4 berarti N-nya tinggal diganti 4. Ini nak ya, diganti 4. 3 pangkat 4 min 1 min 1 ini ya. Kemudian ini 3 pangkat 4. Perhatikan nak ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dikurangi 1 sama dengan 80. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dikurangi 1 sama dengan 26 ya. 80 dikurangi 26 sama dengan 54. Maka dapat kita peroleh suku kelima dari deret geometri tersebut yaitu 54. Kalau misalkan nak ya kita mau cari suku ke-10, berarti ya tinggal U10 sama dengan S10 dikurangi S9 ya. Begitu seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah rumus hubungan antara UN dengan Sn. Ketika soal ngasihnya Sn tapi yang ditanya UN, maka kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, selanjutnya materi Bapak lanjutkan yaitu deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ini notasinya adalah S tak hingga. Rumusnya yaitu A dibagi 1 minus R, dengan A-nya ini adalah suku awal atau suku pertama, dan R-nya ini adalah rasio. Untuk deret geometri tak hingga ini, dia memiliki syarat, yaitu R-nya harus dari min 1 sampai 1 ya. Jadi sekali lagi, syarat dari deret geometri tak hingga, yaitu R-nya di antara min 1 sampai 1. Misalkan R-nya setengah, atau sepertiga, atau 4/5 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1 dan kurang dari min 1. Kemudian, nah ini ya, dengan S tak hingga ini jumlah tak hingga deret geometri.
Artinya apa sih jumlahan tak hingga deret geometri ini? Artinya tuh gini. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah seterusnya. Sampai tak berhingga ya. Jadi ini dijumlah semuanya. Kalau tadi kan cuma misalkan S5, S6. Jadi jumlah 6 suku pertama, jumlah 7 suku pertama gitu ya. Tapi kalau deret geometri tak hingga ini dia jumlahan ini semua tanpa batas. Jadi tak terbatas nilainya ya. Oke. Kemudian A-nya suku pertama, R-nya rasio ya. Nah, rasio pun rumusnya juga sama, U2 per U1 atau U3 per U2 atau secara umum UN per UN-1 ya. Perhatikan contoh 6. Diberikan deret geometri yaitu 4 ditambah 2 tambah 1 tambah dan seterusnya. Dengan suku pertamanya 4 dan rasionya setengah. Betul nggak ya? Suku pertamanya 4, rasionya kita cek coba. Benar nggak setengah? 4 dikali setengah sama dengan 2. 2 dikali setengah sama dengan 1. Betul nggak ya? Berarti R-nya sama dengan setengah ya. Kemudian jumlah semua deret geometri tersebut yaitu, nah berarti kan kalau jumlah semua deret geometri ini artinya dia jumlah deret geometri tak hingga, karena ini jumlah semuanya ya. Nah rumusnya S tak hingga sama dengan A per 1 minus R. A-nya 4 dimasukkan nak ya, A-nya 4 per 1 minus R-nya setengah ya. 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Nah, dibagi setengah. Pembagian Bapak rubah menjadi perkalian, tapi syaratnya ini dibalik. 1 per 2 jadi 2 per 1. 4 dikali 2 sama dengan 8. Artinya apa? Artinya jumlahan semuanya ini sampai tak terbatas nak ya. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 tambah setengah tambah seperempat sampai tak terbatas. Semua jumlahannya ini itu sama dengan 8 ya. Jadi kalau misalkan tidak percaya dicoba aja jumlahkan semampunya. Misalkan 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan tambah seperenam terus semampunya. Pasti jumlahannya nanti akan mendekati 8 ya. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Kemudian perhatikan contoh 7. Nah kalau contoh 7 ini kayak contoh aplikasi nak ya. Perhatikan sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 25 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4 per 5 kali tinggi sebelumnya ya. Kemudian pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti ya. Nah, jumlah seluruh lintasan bola tersebut yaitu, nah pertama-tama di sini Bapak kasih gambaran dulu. Jadi ini ada bola dengan ketinggian berapa tadi? Ketinggiannya adalah 25 meter ya. Jadi bola ketinggiannya 25 meter. Nah, memantul kembali dengan ketinggian 4 per 5 kali tinggi sebelumnya. Jadi bolanya jatuh terus memantul kembali dengan ketinggian 4 per 5. Jadi memantulnya lebih rendah nak ya. Daripada tinggi semula segini, maka 4 per 5 kira-kira segini ya. Terus memantul lagi 4 per 5 dari tinggi sebelumnya. Memantul lagi sampai bola berhenti ya. Sebenarnya bolanya ini tidak bisa berhenti nak. Ketika dia tampak diam, coba kita zoom. Nah nanti bolanya pasti akan ada getaran sedikit ya. Jadi sebenarnya bolanya tidak bisa berhenti, tapi bisa dianggap berhenti ya, karena getarannya itu tadi cuma sedikit ya. Nah yang ditanyakan adalah ini jumlah seluruh lintasan bola tersebut. Jadi jumlahnya ini seluruh lintasannya dijumlah ya. Nah perhatikan nak, di sini kan cuma sekali aja ya garisnya ya. Kalau ini kan 2 kali, ini sama ini 2 kali, ini sama ini juga 2 kali, ini sama ini juga 2 kali ya. Semuanya 2 kali kecuali yang di awal. Maka biar sama-sama 2 kalinya, Bapak kasih garis bantu seperti ini ya. Nah, sehingga dapat kita peroleh panjang seluruh lintasan bola itu sama dengan 2 kali S tak hingga. Ini kan sama halnya dengan jumlahan tak hingga nak ya. Nah, soalnya sampai dia berhenti. Jadi jumlahan tak
Enggak, karena ini ada 2 kali nak ya. Nah, 2 kali, maka rumusnya adalah 2 kali jumlahan S tak hingga. Tapi karena di awal ini tadi cuma garis bantu, maka nanti dikurangi A, yaitu yang di awal tadi ini ya. Oke, dikurangi A. Sehingga S tak hingga rumusnya ini nak ya, S tak hingga ya. Kita masukkan. Jadi S tak hingganya adalah A per 1 minus R ya. Kemudian A-nya adalah ini, ketinggian awal tadi 25 ya. 1 minus R-nya adalah 4 per 5. Nah, A-nya juga 25. Kemudian 1 min 4 per 5 sama dengan 1/5. Betul nak ya? 1 itu kan sama halnya dengan 5 per 5. 5 per 5 dikurangi 4 per 5 sama dengan 1/5. Kemudian dibagi 1/5. Dibagi Bapak rubah menjadi perkalian. Syaratnya ini harus dibalik. 1/5 dibalik menjadi 5 per 1. 25 dikali 5 sama dengan 125 ya. 2 dikali 125 sama dengan 250. Dikurangi 25 sama dengan 225. Sehingga dapat kita peroleh panjang seluruh lintasan bola tersebut itu sama dengan 225 meter. Sekali lagi nak ya. Jadi panjangnya ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, terus sampai bola berhenti. Panjang lintasan totalnya keseluruhan adalah 225 meter ya. Jadi kurang lebih seperti ini aplikasi dari deret geometri tak hingga. Kemudian S tak hingga itu sendiri dibedakan menjadi 2 nak ya, yaitu ada S tak hingga suku-suku ganjil dan S tak hingga suku-suku genap. Yang mana S tak hingga itu sama dengan S tak hingga suku-suku ganjil ditambah S tak hingga suku-suku genap ya. Nah, untuk rumus S tak hingga suku ganjilnya yaitu A per 1 minus R kuadrat. Sedangkan rumus S tak hingga suku genapnya yaitu AR per 1 minus R kuadrat ya. Nah, perhatikan contoh 8. Diberikan deret geometri dengan jumlah suku tak hingganya sama dengan 4. Apabila suku pertamanya sama dengan 2, maka dapat diperoleh rasio deret tersebut yaitu ini nak ya, diberikan jumlah suku tak hingganya sama dengan 4. Berarti kita menggunakan rumus ini. S tak hingga tadi rumusnya adalah A per 1 minus R ya. S tak hingganya sama dengan 4. Nah, berarti taruh 4 ya. A-nya, suku pertamanya 2. Sedangkan rasionya mau kita cari ya. Oke, kemudian 1 minus R kali silang. Ini dikali silang. 1 minus R dikali 4 sama dengan 4 minus 4R. Jadi ini nak ya. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali minus R sama dengan minus 4R. Sama dengan 2 ya. Kemudian minus 4R pindah ruas jadi plus 4R. 2 pindah ruas jadi minus 2. 4 minus 2 sama dengan 2 sama dengan 4R. Dikali 4 pindah ruas jadi dibagi 4. 2 per 4 itu sama halnya dengan 1 per 2. Disederhanakan nak ya. Oke, selanjutnya kemudian jumlah deret tak hingga suku-suku ganjilnya yaitu, nah ini nak ya, pakai rumus ini, S tak hingga suku ganjilnya, yaitu A per 1 minus R kuadrat. A-nya, suku pertamanya tadi sama dengan 2 nak ya. Nah, sedangkan R rasionya sama dengan setengah. Kemudian setengah kuadrat sama dengan 1/4. 1 min 1/4 sama dengan 3/4. Betul nak ya? 1 itu bisa dijadikan 4/4. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 ya. Pembagian Bapak rubah menjadi perkalian. Syaratnya ini harus dibalik. 4/3 3/4 dibalik menjadi 4/3. Fokus nah ya, 4/3. 2 dikali 4 sama dengan, ini Bapak tulis dulu, mohon maaf. Sekali lagi 3/4 dibalik jadi 4/3. 2 dikali 4 sama dengan 8/3. 8 tidak bisa dibagi 3 nak ya, jadi dibiarkan saja ya. Sedangkan jumlah deret tak hingga suku genapnya yaitu, nah untuk daerah untuk
deret tak hingga suku-suku genapnya, kalian bisa menggunakan rumus ini nak. Atau bisa juga menggunakan rumus yang ini, yaitu S tak hingga suku genapnya. Nah ini nak ya, ininya pindah ruas, ini pindah ruas jadi minus, jadinya S tak hingga dikurangi S tak hingga suku ganjil. Nah ini S tak hingga dikurangi S tak hingga suku ganjil. Jadi Bapak menggunakan rumus ini ya, ininya pindah ruas ya. S tak hingganya tadi sudah ketemu 4, dimasukkan 4. S tak hingga suku ganjilnya ketemu 8/3. 4 itu bisa dirubah menjadi 12/3. Betul nak ya? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, 12/3 dikurangi 8/3 sama dengan, oh ya ini nak ya, 12/3 kurangi 8/3 sama dengan 4/3. Sehingga dapat kita peroleh S tak hingga suku genapnya itu sama dengan 4/3 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini materinya, semoga bisa dipahami nak ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.